Hey ho Pop gengs, kamu pasti pernah dengar soal hantu kan? Entah percaya atau tidak, pernah ketemu atau tidak, yang jelas hantu adalah satu hal yang dipercaya kebenarannya oleh banyak orang di dunia. Apalagi di Indonesia, negeri yang kaya dengan kepercayaan mistis dan cerita-cerita mitos. Di Nusantara, kita mengenal banyak jenis hantu. Dari pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan lainnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang Indonesia. Bahkan, konten-konten yang membawa suasana horor laris manis di negara kita. Artinya, penggemar hantu itu banyak. Nah, hari ini yuk kita bahas hubungan antara sains dan hantu di DP Explore kali ini. Mulai dari, kenapa hantu di berbagai belahan dunia memiliki bentuk yang berbeda? Bagaimana sains menanggapi soal hantu? Apakah ada penelitian yang membahas tentang kehadiran hantu? Dan, bagaimana sains menjelaskan fenomena penampakan, ketindihan, hingga kesurupan? Dari beragam kepercayaan, hantu diyakini sebagai bukti tentang adanya kehidupan setelah kematian. Kisah kehidupan ini sudah ada dalam berbagai macam artefak peradaban kuno dan juga agama-agama besar. Kemudian, terus diturunkan dari generasi ke generasi hingga di masa modern seperti sekarang dan memunculkan beragam perdebatan. Jangankan masalah ada atau tidaknya hantu di dunia ini, masalah bentuk hantu saja sangat berbeda di tiap negara. Di Indonesia, biasanya hantu identik dengan tempat kotor, seperti rumah kosong, kuburan gelap, atau lokasi kebakaran. Sedangkan di luar negeri, hantu malah diyakini tinggal di kastil tua, rumah besar, dan juga gedung perkantoran. Belum lagi masalah baju. Di luar negeri, hantu seperti vampir selalu terkesan rapi dan punya baju bagus. Sedangkan di Indonesia, hantu selalu diibaratkan memiliki baju putih lusuh. Perbedaan ini biasanya didorong oleh perbedaan budaya yang melatar belakangi suatu daerah. Jadi wajar aja kalau di tiap daerah, versi dan bentuk hantu ada bermacam-macam. Sebagai topik yang selalu hangat diperbincangkan, keberadaan hantu sudah memang sering menjadi pembahasan dalam dunia sains. Dalam serangkaian penelitian yang dilakukan, setidaknya ada beberapa yang secara paten menjelaskan bagaimana sains menanggapi keberadaan hantu. Mulai dari yang skeptis terhadap hantu, hingga yang optimis tentang keberadaan hantu. Bagi para ilmuwan yang optimis tentang keberadaan hantu, penelitian paling mencengangkan adalah 21 gram eksperimen dari peneliti bernama Duncan McDougall berikut. Seperti judul penelitiannya yang berlangsung pada tahun 1901 menemukan kalau berat orang meninggal turun sekitar 21 gram. Berat yang sangat kecil ini dianggap sebagai berat ruh atau energi kehidupan yang terlepas dari manusia. Ya, memang hal ini cukup kontroversial. Namun, penelitian tersebut memang benar dan dinyatakan valid oleh berbagai pihak. Nah, dalam keterangan lebih lanjut, eksperimen ini kembali didukung dengan acuan hukum pertama, termodinamika, yang menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya berubah bentuk. Jadi, ruh yang tadinya bersatu dengan manusia hanya berubah menjadi ruh gentayangan tanpa wadah. Sedangkan bagi mereka yang skeptik, ada penelitian dari Michael Persinger, seorang ahli syaraf Kanada yang meneliti hubungan antara efek medan elektromagnetik dan juga persepsi manusia terhadap hantu. Lewat penelitian ini, hasil yang didapatkan adalah keberadaan hantu disebabkan adanya aktivitas medan magnet di otak. Biasanya, aktivitas medan magnet yang dimaksud di sini menstimulasi terjadinya piloerection atau merinding. Hal senada juga diungkapkan dalam penelitian
Shane Rogers dari Clarkson University yang secara spesifik membahas tentang penampakan hantu. Menurut Rogers, tempat lembab dan berjamur yang sering diidentikan dengan hantu memang sering memberikan sensasi tidak nyaman pada mereka yang masuk pada ruangan tersebut. Namun, hal ini tidak disebabkan oleh hantu, melainkan disebabkan oleh spora jamur yang menimbulkan efek halusinogen. Jadi, secara penelitian pun, antara kubu optimis dan skeptis belum mendapatkan titik tengah dan masih berada pada pendirian masing-masing. Apalagi bagi mereka yang terus optimis dengan keberadaan hantu, fenomena gaib seperti kesurupan, ketindihan, dan juga penampakan menjadi salah satu senjata utama yang katanya membuktikan keberadaan hantu. Nah, menyinggung tentang berbagai fenomena gaib yang disebutkan tadi, fenomena-fenomena tersebut punya penjelasan ilmiah untuk menerangkan tentang kesurupan, ketindihan, dan juga penampakan. Dalam kacamata sains, kesurupan dikenal dengan nama histeria. Menurut Sigmund Freud dalam bukunya Studies on Hysteria, fenomena kesurupan disebabkan oleh pengalaman traumatis yang kemudian ditekankan dalam alam bawah sadar. Dari penelitian Sigmund Freud, histeria terbagi atas dua, yaitu histeria minor dan histeria major. Histeria minor biasanya mengubah kecemasan menjadi gangguan sejumlah syaraf yang menyebabkan lumpuh sementara dan kejang. Sedangkan untuk histeria major atau mayor, kecemasan diubah menjadi hal yang lebih hebat dan menyebabkan alih fungsi kepribadian, seperti amnesia, fugue, bahkan kepribadian ganda. Maka dari itu, biasanya orang-orang yang mengalami histeria atau kesurupan memiliki pemicu yang spesifik, seperti udara dingin, bunyi-bunyian, dan juga tempat yang gelap. Lalu, bagaimana dengan ketindihan? Nah, kalau ketindihan, hal ini bisa dijelaskan dalam dunia kedokteran, di mana ketindihan dikenal dengan nama sleep paralysis. Menurut Dr. John Dirk Blom, kondisi sleep paralysis adalah hasil dari disosiasi fase tidur kita yang biasa terjadi saat akan tertidur atau baru bangun. Saat mengalami ketindihan, kondisi tubuh dan pikiran kita berada di alam yang berbeda, yaitu tubuh sudah tidur dan pikiran malah terbangun. Makanya, saat ketindihan, seseorang bisa sadar kalau dirinya sedang mengalami kelumpuhan. Nah, dalam kondisi sleep paralysis ini, orang-orang juga sering melihat sekelebat bayangan saat mengalami kelumpuhan sementara tersebut. Apakah itu hantu? Jawabannya tentu saja bukan, karena penampakan sekelebat bayangan tersebut adalah hasil dari mimpi yang belum usai. Dalam laporan lebih lanjut, orang-orang yang rentan mengalami ketindihan memiliki gejala yang sama, yaitu sedang menderita stres, tengah mengidap gangguan mental, dan juga sering mengalami gangguan tidur. Sedangkan untuk penampakan, dalam sains penampakan dikenal dengan nama pareidolia. Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu sebagai hal yang hidup, padahal yang dilihat hanyalah benda mati. Contohnya saja bangunan ini, yang terlihat seperti muka atau kain putih yang menggantung di pohon, bisa langsung diklaim sebagai kuntilanak. Dalam ilmu kesehatan, kelainan ini digolongkan sebagai ilusi visual karena memang banyak orang di dunia ini yang memiliki kemampuan pencitraan pareidolia yang berlebihan. Nah, bagi kamu yang sering mengalami hal ini, tenang saja, karena pareidolia bukanlah penyakit. Namun, jika sudah mengganggu, tetap konsultasikan ke dokter atau psikiater. Dari berbagai penelitian ilmiah tadi, memang lebih banyak penelitian yang mendukung teori bahwa hantu sangat sulit dibuktikan, bahkan bisa saja hanya halusinasi semata. Apalagi dari sebuah fenomena gaib yang kita bahas tadi juga sudah dibahas oleh para peneliti dari berbagai bidang. Ya, bisa dibilang kalau kita memang tidak punya alasan jelas jika takut dengan hantu ataupun setan. Namun, tidak bisa kita pungkiri kalau tiap cerita hantu yang kita dengarkan memang bisa menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan.
Nah, segitu dulu DP Explore kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa jadi bahan tukar pikiran di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.